Assalamualaikum sahabatku. Saya melihat teman-teman dengan cinta kasih. Hidup di dunia itu sifatnya sementara. Semua makhluk hidup di dunia pasti akan mati. Hidup pun hanya satu kali. Jadi teman-teman semasa masih hidup, berbuat kebaikan always. Berbuat kebaikan selalu. Karena hidup itu harus menjadi berkah untuk banyak orang. Hidup itu harus berbagi ke banyak orang. Hidup itu harus berbuat kebaikan. Harus bisa membahagiakan orang lain. Jangan mempunyai sifat kebencian. Contoh, saya mempunyai kesuksesan tentang hidup ini. Kesuksesan saya selalu berbagi ke banyak orang, supaya orang itu hidupnya bahagia, supaya orang itu hidupnya penuh dengan kebutuhan hari-harinya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa punya usaha, gitu guys. Jadi saya punya konsep hidup itu membahagiakan banyak orang, karena hidup itu hanya satu kali. Jadi hidup itu harus berbagi. Jangan tidak terus buang sifat-sifat kebencian, iri, itu jangan, ya kan? Kalau bisa kita membahagiakan banyak orang. Kalian punya ilmu banyak, ilmu pengetahuan banyak, ilmu agama banyak, berbagi supaya teman-teman kamu ilmu agamanya bagus, terus ilmu pengetahuannya bagus, sehingga gampang mencari nafkah, sehingga kebutuhan ekonominya mereka cukup, bisa mensekolahkan anak-anaknya, dan hidup mereka bahagia. Kalau hidup teman-teman kita atau orang di luar sana bahagia, saya pun sangat bahagia. Nah, sifat seperti itu sangat luar biasa guys. Jangan punya sifat iri hati, benci, itu dibuang guys. Gak ada artinya guys. Kalau dibilang manusia selalu berbuat kebaikan, sehingga selalu diingat selalu kebaikannya itu guys. Jadi tidak selamanya teman-teman panjang umur. Jadi kalau teman-teman selalu berbuat, berbagi, terus menularkan ya ilmu pengetahuan dan ilmu agama ke orang lain, sehingga orang itu menjadi bahagia. Itu yang manusia yang sangat mulia tuh seperti itu. Jadi membahagiakan banyak orang gitu guys. Jadi mungkin ya teman-teman yang sudah jadi orang sukses, teman-teman yang sudah jadi pengusaha konglomerat atau kaya raya ya, itu kebanyakan mereka punya konsep membahagiakan banyak orang. Karena bos-bos itu atau konglomerat itu dia berjuang dari nol ya, dari kemiskinan. Biasa pengusaha-pengusaha atau konglomeratnya maju sukses, konglomerat jadi banyak duit. Yang dari nol ya, yang miskin awalnya, dia selalu ingat kemiskinannya, sehingga dia selalu membahagiakan banyak orang. Jangan kamu sukses kaya, kamu mendogma anak kamu supaya perjuangannya tidak seperti ayahnya menjadi konglomerat. Ya istilahnya nggak mau anaknya sengsara, itu salah. Jadi berbuat kebaikan, menularkan ilmu pengetahuan kamu kepada banyak orang, atau kiat-kiat bagaimana orang itu supaya menjadi maju. Waduh, itu sangat luar biasa, itu bahagia banget saya. Atau teman-teman yang sudah di konglomerat mungkin seperti itu ya, selalu berbuat kebaikan, selalu membahagiakan banyak orang gitu. Jadi banyak pengusaha-pengusaha, kamu bekerja gaji 5 juta ya kan,
dari pagi jam 8 sampai jam 5 pagi tank, sedangkan pekerjaan itu tidak diselesaikan. Itu kadang-kadang kurang bagus. Jadi selesaikan kerjaan itu sampai finish. Jadi bos kamu yang menggaji kamu akan senang, karena perusahaan itu akan maju sehingga menguntungkan perusahaan dan salary kamu naik, gitu guys. Jadi teman-teman harus punya mental yang sangat luar biasa, punya mental yang tahan banting, gitu guys. Ini hanya bahasa motivasi ya, bahasa motivasi ke teman-teman yang dibilang tidur mencari mimpi. Jangan tidur mencari mimpi, tapi bangun mengejar mimpi, itu guys. Jadi teman-teman harus berjuang. Orang sukses itu ya, waduh, perjuangannya berat guys, tidak ada yang instan ya. Kalau instan pasti teman-teman tidak bisa mengatur keuangan kamu atau harta kamu. Ini perjuangan orang sukses itu tangisan air mata, keringat jagung, doa ya, proses, semua proses sehingga orang itu menjadi orang sukses. Jadi teman-teman kalau menjadi sukses harus berjuang. Misalnya penghasilan 5 juta nih per bulannya, sisihkan sebagian 5%-nya lo pakai untuk jalan-jalan. Jalan-jalan tuh happy ya, tapi dia harus menabung. Itu orang sukses seperti itu guys. Jadi menabung. Ya beli emas kek, beli apa kek, lo tabung. Ya kan, tujuannya supaya lo makin banyak duit, bertambah-tambah sehingga uang itu bisa pakai usaha, gitu guys. Kalau teman-teman mau maju, pertama, doa. Kekuatan doa sangat luar biasa. Artinya Tuhan ikut campur dalam urusan hidupmu. Manusia diwajibkan berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Yang dibilang, pergunakan kekuatan Tuhan dalam hidup kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye. See you.